Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 24030174043 dari kelas Pendidikan Matematika 2024C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 8 geometri analitik elips. Yang pertama, definisi elips. Elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu, titik fokus, dan terhadap garis tertentu atau garis direktris tetap, yaitu sama dengan E, dan E kurang dari 1. E adalah eksentrisitas. Nah, ini E kurang dari 1. Mengapa? Karena elips ini merupakan irisan dari kerucut, sehingga yang kurang dari 1 itu berupa elips. Nah, ini adalah gambarnya, di mana terdapat titik P, terus dan ini ada P aksen. Nah, ini adalah jarak P ke direktrik. Sebelumnya ini adalah garis direktrik dan ini adalah titik fokus. P pada elips, maka PF dibanding dengan P aksen sama dengan E, dengan E kurang dari 1. Selanjutnya ada istilah pada elips. Nah, perhatikan pada gambar 3. Di gambar 3 ini terdapat yang pertama, di elips memiliki 2 fokus, berbeda dengan yang kemarin. Kalau irisan kerucut itu cuma ada 1 fokus. Nah, di sini ada fokus 1 dan fokus ada pada parabola itu kemarin cuma ada 1 fokus. Nah, kalau di elips ada 2 fokus, di sebelah sini dan di sebelah sini. Nah, selain itu pada elips juga memiliki 4 titik puncak. Nah, puncak elips ini ada T2, T1, V1, dan V2. Ini adalah puncak elips. D1 dan D2 adalah direktrix. Ini adalah garis direktris. Nah, jika P pada elips, maka P F1 dibandingkan dengan jarak P ke D1 sama dengan P F2 dibandingkan dengan jarak P ke direktris 2 itu sama dengan dengan E kurang dari 1. V1, V2, T1, T2 adalah puncak elips, dan titik O. O ini adalah pusat dari elips. O V1 di O ke V1 sama dengan O ke V2 sama dengan A. Terus kemudian O ke F1 di sebelah sini dan O ke F2 sama dengan C yang ungu-ungu ini. Terus kemudian O T1 dan O ke T2 itu disebut dengan B. Jadi panjangnya ini sama panjangnya ini sama, OT dan OB, OT1 dan OT2 sama, terus OF1 dan OF2 juga sama, dan OV1, OV2 juga sama. Nah, sinar garis V1 dan V2 itu dan T1, T2 itu merupakan sumbu simetri. Kemarin sumbu simetri adalah sumbu yang membagi bangun datar menjadi 2 bagian, menjadi yang memiliki bentuk dan bagian yang sama, dimana sumbu simetri yang memuat fokus disebut sumbu panjang V1 dan V2. Ini kan terdapat fokus, yakni F1 dan F2, dan yang tidak memuat fokus itu disebut sebagai sumbu pendek. Tali busur adalah tali yang menghubungkan
antara tepi lingkaran. Nah, tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus. Ini adalah tali busur fokus. Nah, tali busur yang tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectum. Ini adalah latus rectum. Kemudian dalam hal ini AB dan CD disebut sebagai latus rectum. Dan yang terakhir ada ruas garis penghubung fokus dengan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Nah, jari-jari fokus di sini adalah P ke F2 dan P ke F1. Nah, selanjutnya persamaan pada elips. Untuk mencari persamaan pada elips ada 3. Yang pertama, kita harus mencari persamaan direktrisnya terlebih dahulu, persamaan dari garis ini. Nah, di sini ada keterangan bahwa P, di sini P pusat A, alfa, beta, dan ada F2. F2 ini adalah kan segini itu A min C. Ini A min C, koma B, koma beta. Ini adalah F2. Nah, untuk T1 dengan koordinat alfa, koma beta, koordinatnya ini alfa, koma beta ditambah dengan B, kan dari sini ke sini itu B, maka dia ditambahkan dengan B. Untuk T2 maka alfa, koma beta min B, kan segini itu B, jadi dia dikurangi. Untuk F1 A tambah C, koma B. F1 sebelah sini A ditambah dengan C, koma beta. Selanjutnya ada P1 alfa ditambah A, koma beta, P1 di sebelah sini, dan P2 alfa min A, alfa min A, koma beta. Nah, yang pertama ada mencari persamaan direktris. P F1 sama dengan C. Ini kan sama dengan C. Dan P V1 sama dengan A dikali maksudnya bukan A, dimana A ini lebih besar dari C. Kan ini A kan segini. Nah, C itu segini, maka dia lebih besar. V1 dengan koordinat alfa ditambah A, beta, dan V2 alfa dikurangi A, beta pada elips, sehingga ini menggunakan perbandingan dari eksentrisitas tadi. V1 dikali dengan V per V1 dikali dengan D sama dengan E, maka didapat A min C, PD min A sama dengan E. Terus ini dikalikan silang, didapat A min C sama dengan E PD min A. Itu persamaan 1. Dan persamaan 2 pun juga sama, memakai perbandingan eksentrisitas. Bedanya ke arah sana, ke V2 nya. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita jumlahkan, diperoleh PD sama dengan A min E. Persamaan 1 dan persamaan 2 dikurangkan, maka diperoleh 2C min 2E sama dengan 2EA sama dengan C sama dengan EA. Jadi direktris dari ini, persamaan direktris dari D1 ini, X sama dengan alfa ditambah A per
E. Oke, yang selanjutnya mencari hubungan antara titik A, B, dan E. Nah, A, B, dan E kan di sebelah sini itu bisa dibuat segitiga T1, P, dan F1. Nah, memakai perbandingan eksentrisitas lagi, yakni T F1 dan di sini T F1 dan T1 F1 per T1 T aksen dan sama dengan T1 F1 per PD, jaraknya terhadap direktris sama dengan E. Terus kemudian dikalikan silang, didapat A per E sama dengan A per E sama dengan A. Dan dari sudut siku-sikunya tadi diperoleh PT1 kuadrat sama dengan T1 F1 kuadrat dikurangi PF1 kuadrat. B kuadrat sama dengan A kuadrat 1 min E kuadrat. Selanjutnya menentukan kembali rumus persamaan umum elips. Misalkan K dengan koordinat XK, YK pada elips dan F1 dengan koordinat alfa ditambah C, beta dan KK aksen adalah jarak K ke direktris D1, maka K aksen sama dengan alfa ditambah dengan A per E. Jadi tadi itu tujuannya adalah untuk mencari jaraknya. Nah, selanjutnya F1 kita menggunakan perbandingan eksentrisitas lagi. F1 kali K, F1 dikali dengan K per K dikali dengan K aksen sama dengan E. Terus ini dikalikan silang. Selanjutnya XK min X F1 kuadrat ditambah YK min Y F1 kuadrat sama dengan E. Ini KK aksennya. Ini adalah jarak dua titik. Kan ini dari titik ke titik. Kan K ke K aksen. Kemudian F1 ke K. Nah, ini kan titik ke titik, maka dia memakai jarak antara dua titik. Dioperasikan, kemudian diperoleh XK min A kuadrat per A kuadrat sama dengan YK min A min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena pengambilan titik K itu sebarang pada elips, di sini sebarang, kita ambil titik K di sebelah sini, maka jika koordinat K dijalankan akan diperoleh X min alfa kuadrat per A ditambah Y min beta kuadrat per B sama dengan 1. Dengan cara yang sama seperti di atas, akan diperoleh direktrix dari D2 dan fokus F2 akan diperoleh X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, selanjutnya jadi persamaan umum elips dengan pusat P, A, B dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat A negatif A lebih
besar dari B adalah seperti ini. Contohnya gambarannya bukan seperti ini, tapi semisalkan ini P-nya itu harusnya alfa, beta, tetapi gambar elips horizontal dengan pusat P, P itu dengan pusat P alfa, beta itu nantinya seperti ini. Jadi dia tidak di pusat 0,0, tapi di suatu titiknya alfa, beta. Tapi kebetulan gambarnya ini bukan alfa, beta, tapi P, G. Nah, selanjutnya elips vertikal dengan pusat P, alfa, beta juga kurang lebih gambarnya sama seperti ini, tetapi P-nya ini harusnya alfa, beta. Jadi dia berada di seberang titik yang bukan berada di titik pusat. Dengan persamaan X min alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y min B kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini jika A kurang dari B. A kurang dari B itu artinya ini lebih pendek daripada B. Kan ini kan A-nya kan lebih panjang, makanya dia horizontal. Kalau misal A-nya ini panjang, maka dia akan vertikal. Nah, vertikal tuh gambarnya seperti ini. Selanjutnya elips horizontal dengan pusat P 0,0. Nah, ini P-nya berada di 0,0, artinya berada di pusat koordinat di sebelah sini. Maka persamaannya X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini kan artinya alfa dan betanya itu 0, makanya dia X kuadrat per A kuadrat saja. Kalau yang vertikal gambarnya juga seperti ini, berada di pusatnya, di pusat 0,0. Oke, istilah dan sifat pada elips. Istilah-istilah dan sifat-sifat pada elips dengan pusat P, alfa, beta adalah sebagai berikut. Yang pertama ada titik pusat P di alfa, beta. Fokus F1 di sini. Nah, fokus F1 ini alfanya kan tadi di sebelah sini. Alfa ditambah dengan C, betanya berada di sini. Nah, set. Nah, ada F1. Selanjutnya ada F2 berarti A alfa, ini kan ada alfa min C, beta. Dengan A lebih besar daripada B, maka kalau A lebih besar dari B, dia horizontal. Dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Untuk yang elipsnya vertikal, maka ini F1 alfa, beta ditambah C, dan F2 alfa, beta min C. Jadi dia kebalikannya dari elips horizontal, karena yang ini A-nya lebih panjang, yang ini B-nya lebih panjang. Selanjutnya ada eksentrisitas. Eksentrisitas sama dengan C per A. Ini C per A. Jika A lebih besar daripada B dan E itu C per B. Jika A itu lebih kecil daripada B. Selanjutnya ada yang keempat, direktrix, artinya garisnya ini.
D1 dengan persamaan X sama dengan alfa ditambah A per E, dan D2 sama dengan persamaan X sama dengan alfa min A per E jika A lebih besar daripada B. Ini kan A nya kan lebih besar daripada B. Nah ini jaraknya ke direktrix itu berdasarkan dari apa yang kita cari tadi yang di sebelumnya. Nah, sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri. Sumbu X dan sumbu Y adalah sumbu simetri. Ini X dan ini Y. Dan A lebih besar daripada B, maka sumbu X adalah sumbu panjang dan Y adalah sumbu pendek jika A-nya lebih besar. Jika A-nya kurang dari B, maka X-nya adalah sumbu pendek dan Y-nya adalah sumbu panjang. Selanjutnya ada lotus rectum. Lotus rectum tadi alfa ditambah C dan X sama dengan alfa dikurangi C. Lotus rectum itu tadi yang menghubungkan tali busur melewati titik fokus. Selanjutnya ada titik puncak. Nah, titik puncak elips yaitu titik potong elips dengan sumbu-sumbu simetrinya, yaitu ini titik puncaknya ada T2, T1, B1, dan B2. Berbeda pada kemarin yang parabola itu hanya memiliki satu puncak. Nah, selanjutnya persamaan garis singgung elips jika diketahui gradiennya. Nah, bergradien M, Y sama dengan MX plus B dan persamaan elips. Nah, ini adalah persamaan elips yang berpusat pada 0,0 karena dia tidak ada alfa dan betanya. Absis titik potong antara garis dan elips diperoleh dari ini X kuadrat min per A kuadrat ditambah MX tambah P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini nanti dijabarkan, diperoleh nilai A, B, dan C-nya. Kenapa kok kita mencari A, B, dan C-nya? Karena diperlukan mencari diskriminan. Nah, diskriminan itu sama dengan 0 jika titik potongnya itu harus berhimpit. Kemudian kita masukkan A, B, C-nya, diperoleh P sama dengan plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips yang berpusat pada 0,0 sama dengan 1 dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat. Dengan cara yang sama diperoleh X min A kuadrat per A kuadrat ditambah Y min B, X min alpha kuadrat per A kuadrat ditambah Y min beta kuadrat per B sama dengan 1 dengan gradien M adalah ini. Karena ini tadi 0, maka dia tidak ada. Karena ini ada alfanya, maka dia min alfa dan seperti itu. Persamaan garis singgung jika diketahui titik singgungnya. Misalnya titik singgungnya itu X1 dan Y1. Misalkan persamaan elipsnya melalui 0,0 dan P-nya X2 Y2 merupakan suatu titik pada elips, maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat ditambah Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat adalah persamaan 2. Karena T itu adalah titik singgung pada elips, maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, atau B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, dari persamaan 2 dan 3 diperoleh persamaan 4. Dan dari persamaan 4 kemudian kita mencari persamaan garisnya. Persamaan garis garis PT. T tadi titik singgung dan P itu merupakan
suatu titik pada elips, karena ikan P dan titik dihubungkan kemudian akan membentuk garis. Nah, garisnya memiliki persamaan ini. Jadi persamaan 4 dan 4 diperoleh persamaan 6. Nah, jika P mendekati T sedemikian hingga P itu berhimpit dengan T, maka X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1, sehingga persamaan 6 diperoleh menjadi Y min Y1 sama dengan min B kuadrat per A kuadrat 2X1 per 2Y1 X min X1. Dari sini kita kalikan silang, diperoleh persamaan 7. Nah, dari persamaan 7 menjadi X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y per B kuadrat sama dengan 1. Jadi persamaan garis singgung elips adalah dengan titik singgung T X1 Y1 adalah X1 X per A kuadrat ditambah Y1 Y B kuadrat sama dengan. Nah, untuk elips dengan persamaan alfa dan beta, persamaan garis singgungnya di titik X1 dan X1, Y1 adalah sebagai berikut. X1 min alfa dikali X min alfa per A kuadrat ditambah Y1 min beta Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, terdapat perbedaan bahwa di sini tidak ada alfa betanya, di sini ada alfa betanya. Selanjutnya, persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar elips. Misalkan ada sebuah elips. Nah, ada satu titik di luar elips. Bagaimana persamaan garis singgungnya? Maka kita misalkan kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik T0 Y0 di luar elips. Misalkan persamaan elipsnya adalah ini, dan titik A nya X aksen, Y aksen merupakan suatu titik singgung. Persamaan titik singgung di A adalah X aksen X per A kuadrat ditambah Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena titik A pada elips maka memenuhi. Nah, ini menjadi persamaan ke-8. Karena garis singgung melalui T maka memenuhi, menjadi persamaan ke-9. Jadi persamaan 8 dan 9 dapat dicari X aksen dan Y aksen, sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah dalam mengucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.